Halo semuanya, uh, perkenalkan saya Amiruddin Aldibi, biasa dipanggil Amir. Terkadang juga teman-teman saya sering memanggil saya Dibi, tapi saya lebih suka dipanggil Amir. Nah, saya di sini akan menerangkan terlebih dahulu sebelum kita beranjak jauh terkait dunia perbonsaian. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu bonsai. Nah, kenapa disebut bonsai? Pada berbagai video yang akan kami buat, berbeda dengan video-video atau channel-channel YouTube yang lain yang membahas terkait dengan bonsai, saya akan sering menerangkan secara teori dan pemahaman terkait ilmu botani dan perbonsaian. Nah, pemahaman semacam ini dianggap perlu sebelum teman-teman semua memulai dan mencoba membuat karya sebuah bonsai. Kita akan mulai dengan apa itu bonsai. Bonsai adalah tanaman kerdil yang ditanam di dalam pot dan memiliki kriteria keindahan tertentu, terutama yang menyangkut gaya, kemudian penampilan tanaman yang terkesan tua, serta kriteria lainnya. Kuncinya ada pada tanaman kerdil yang ada di dalam pot. Ya, sesuai dengan arti katanya, bonsai diambil dari kata bon dan sai. Bon itu adalah pot, kemudian sai itu adalah tanaman. Tapi apakah semua jenis tanaman dapat dibonsai? Nah, tentu tidak. Tanaman yang biasanya digunakan itu berupa tanaman berbentuk pohon yang umumnya di alam itu menjulang dengan tinggi dan berukuran besar, tapi dapat kecil, dapat mungil, dapat dikerdilkan dan berada di dalam pot. Nah, makanya bonsai sering disebut juga dengan miniatur pohon. Nah, jenis tanaman yang berbentuk perdu, kemudian atau semak, umumnya tidak bisa digunakan untuk membonsai. Pun kalau digunakan untuk membonsai atau dibuat karya tanaman bonsai, bukan disebut bonsai sejati atau tidak dapat maksimal. Nah, terus apakah semua tanaman yang ada di dalam pot ini dapat disebut dengan bonsai? Nah, kan ini dari arti kata bonsai itu tadi adalah tanaman yang ada di dalam pot. Ya, tentu tidak semua jenis tanaman yang ada di dalam pot disebut tanaman bonsai. Semua jenis tanaman yang di dalam pot tetapi tidak kerdil, terkesan tua ataupun tidak memiliki gaya atau kriteria bonsai, tidak bisa disebut bonsai. Begitu juga sebaliknya. Nah, semua tanaman kerdil, baik yang tua maupun yang memiliki kaidah bonsai lainnya, tetapi tidak ditanam di dalam pot, tidak dapat disebut dengan tanaman bonsai atau karya seni bonsai. Tapi semua tanaman yang dibonsai pasti itu ada di dalam pot. Nah, jadi kayak gitu teman-teman semua terkait dengan pemahaman dan pengertian awal terkait dengan bonsai. Nah, pemahaman ini perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu sebelum kalian semua beranjak jauh terkait bagaimana gaya-gaya bonsai dan teman-teman mempraktekannya sendiri di rumah terkait membuat seni bonsai. Nah, oke, saya lanjutkan. Seperti kalau teman-teman pernah mendengar ada namanya bonsai taman misalnya. Ya, sebenarnya pengistilahan bonsai taman ini keliru ya, walaupun bonsai taman adalah tanaman kerdil atau tunggul yang ditanam sebagai elemen atau bagian dari taman, entah itu di pekarangan atau di halaman rumah atau di bagian manapun yang itu memberikan keindahan pada suatu taman. Tapi ya, kita kembalikan pada asal kata bonsai itu tadi. Kan bonsai itu adalah tanaman yang ada di dalam pot. Nah,
Ya, dari kata bon itu pot dan sai itu adalah tanaman gitu. Maka tidak sesuai penamaan bonsai taman gitu. Nah, karena semua bonsai itu harus ada di dalam pot gitu. Nah, tanaman kerdil atau tunggul tanaman yang ditanam di taman jelas kurang tepat gitu disebut sebagai bonsai taman. Ya, memang beberapa tanaman yang ditaruh di taman yang masyarakat umum menyebutnya bonsai taman itu jenisnya sama dengan tanaman yang dibonsai gitu. Seperti serut dan jenis-jenis ya tanaman ficus atau beringin itu juga sering dibuat sebagai taman dan pengistilahan umum ini gitu, yang ada di masyarakat, tapi pengistilahan ini ya seharusnya dan sebenarnya itu kurang tepat. Nah, mungkin itu dulu yang saya sampaikan pada video saya yang pertama ini. Mungkin di video-video saya selanjutnya akan memaparkan kriteria pohon yang dapat dibonsai, kemudian jenis-jenis tanaman bonsai dan kriteria bonsai dari segi tinggi tanamannya. Terima kasih yang telah menonton channel YouTube channel YouTube kami. Kalau ada yang perlu disampaikan, kritik dan saran silahkan ditulis di kolom komentar atau dapat datang langsung ke Bonsai Hijau Daun di Sukoharjo. Jangan lupa like dan subscribe channel dan video ini untuk dapat mendapatkan notifikasi jika ada video-video kami selanjutnya. Dadah.